Saya Sida yang akan menjadi moderator pada live podcast kita pada sore hari ini. Dan sekarang juga sudah hadir gitu ya bersama saya gitu, ada Mbak Sina Triaswagama yang akan dipanggil Mbak Sina, dan juga ada Mbak Ayu Suci yang biasanya dipanggil Mbak Asura. Apa kabar nih Mbak Sina, Mbak Ayu hari ini? Alhamdulillah baik ya. Walaupun dia kesini kita harus berjuang melawan polusi Jakarta juga masih tetap stabil. Alhamdulillah. Kalau gitu kalau Mbak Ayu gimana Mbak? Oke, kalau saya sih masih semangat ya, karena ini udah hari Jumat, kita sudah satu langkah menuju weekend, jadi semangatnya lagi penuh-penuhnya. Mantap. Mudah-mudahan weekend kita aman-aman aja ya Mbak ya di sini. Iya. Oke. Nah, tanpa berlama-lama lagi gitu ya, saya akan ngejelasin sedikit sih mengenai live podcast kita pada sore hari ini. Nah, sebenarnya live podcast kita hari ini tuh tujuannya untuk membahas peraturan terbaru yang sudah diterbitkan oleh pemerintah di bulan Agustus 2023 gitu ya. Nah, kita juga kepengen gitu ya, pelanggan gitu ya bisa mendapatkan insight tertentu gitu ya dari diskusi kita pada sore hari ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, Mas Sina, kita bisa langsung mulai gitu, dan saya juga izin mengingatkan gitu ya kepada Bapak dan Ibu karena ini tuh live podcast. Jika ada pertanyaan gitu ya, bisa langsung mengajukan pertanyaan di kolom Q&A. Jadi nanti kita bisa diskusi lebih lanjut bersama Mas Sina dan Mbak Ayu Suci, yang keduanya ini merupakan tim dari Legal Research and Analysis gitu ya. Jadi memang timnya Mas Sina dan Mbak Ayu ini merupakan tim yang tugasnya gitu ya untuk menganalisis dan memantau gitu sebenarnya ada peraturan apa aja sih yang diterbitkan oleh pemerintah gitu. Nah, jadi udah cukup tepat nih narasumber kita pada hari ini yang akan membahas mengenai update peraturan di bulan Agustus. Nah, kalau lama-lama lagi ini sebenarnya ada update apa sih Mas di bulan Agustus 2023 kemarin gitu? Oke, Mas Sida. Jadi kalau kita ngomongin update peraturan ya, dari umum online sendiri di bulan Agustus itu ada 122 peraturan yang udah kita update dan dibuat testingnya dan udah dikirim juga ya ke para pelanggan di akhir bulan Agustus kemarin, jadi bisa diakses, bisa dicek di email masing-masing. Nah, dari 122 peraturan tersebut kita ada 87 peraturan yang kita buat analisanya nih dalam AFB maupun NLR gitu ya. Nah, jadi bisa dicek lah itu 87 peraturan. Banyak banget ya Mas, sebenarnya bukan cuma lumayan gitu ya, ada 122 dan dijadikan 87 gitu. Nah, sebenarnya sektor apa aja sih Mas yang paling banyak gitu ya update-nya di bulan Agustus kemarin? Mungkin bahasanya bisa menjelaskan. Oke, kalau dari sektor ya, dari 87 peraturan yang kita buat analisanya ini, kebanyakan dia datang dari sektor healthcare, itu yang pertama. Kemudian natural resources, lalu capital market, dan terakhir diikuti oleh transportation. Nah, nantinya mungkin kalau Bapak Ibu sekalian mau tahu nih dari masing-masing sektor itu ada peraturan apa aja sih yang baru dan bagaimana sih ringkasan dari masing-masing peraturan itu, boleh langsung cek ke monthly annual review kita atau MLR yang sudah kami publikasikan di bulan Agustus kemarin. Oke, kalau dari tadi kan sektor mana nih yang paling banyak update-nya? Nah, kalau misalnya dari sisi pelanggan gitu ya, peraturan mana sih yang paling populer gitu ya, yang paling banyak diklik, dibaca, didownload soal pelanggan gitu. Nah, jadi Zida, mungkin ini ya yang akan jadi fokus pembahasan kita untuk hari ini. Jadi peraturan apa saja yang memang berdampak terhadap paling krusial terhadap para pelanggan kita gitu. Nah, di sini mungkin kita akan bahas satu-satu ya. Gitu. Yang pertama yang tidak bahas itu adalah mengenai keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 103 tahun 2023. Ini adalah mengenai penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk profesi di bidang perlindungan terpidana. Jadi sebagaimana judulnya, Kemenaker itu mengatur mengenai standar-standar kompetensi untuk profesi-profesi yang berhubungan atau berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Contohnya seperti data protection officer (DPO) atau mungkin privacy manager atau data privacy engineer dan lain-lain itu ya. Nah, ini berkaitan dengan profesi-profesi tersebut. Selain profesi-profesi yang tadi udah disebut ini, ada lagi nggak sih pihak-pihak yang terdampak gitu ya atas Kemenaker ini? Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini kan mengenai standar kompetensi. Standar kompetensi dan profesi ya, Pak. Jadi selain dari profesi tadi, Kemenaker ini berdampak signifikan terhadap lembaga-lembaga atau institusi yang berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan sumber daya alam. Nah, jadi contohnya spesifiknya seperti institusi pendidikan atau pelatihan yang
pendidikan pelatihan tentang profesi yang DPO akhirnya seperti itu. Atau misalkan dunia usaha atau industri yang menjabarkan mengenai penyusunan mulai jabatan atau ada program pelatihan ada provisi terhubungan PDP dan sekitarnya. Dan juga terakhir adalah institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi. Itu tiga lembaga atau institusi yang termofal paling banyak. Ya, akibatnya apa sih Mas? Apa yang harus dilakuin gitu atas terkait yang akan Mas ini? Nah, jadi Kemenaker ini menetapkan 19 standar kompetensi untuk profesi-profesi yang tadi berkaitan dengan PDP ya. Nah, di sini kompetensi tersebut itu termasuk juga ada deskripsi unitnya. Kemudian di sini ada kriteria untuk kerjanya, batasan variabel, terus panduan penilaian itu ada di sana. Nah, jadi 19 standar kompetensi tadi itu bisa diimplementasikan di program pelatihan pihak-pihak tadi yang insya Allah sudah kita bahas tadi ya. Nah, tapi perlu ditanggapi juga ya sih ya bahwa standar kompetensi di atas ini itu sifatnya acuan, jadi dia bukan kewajiban. I see. Jadi kalau memang tidak dilaksanakan gitu ya, nggak ada sanksi gitu ya Mas? Sejauh ini sih belum ada sanksi. Itu diatur di dalam Kemenaker ini. Oke. Dan perlu dicatat juga bahwa si Kemenaker 103 2023 ini dia mengacu juga kepada PP nomor 21 nomor 2006 tentang sistem pelatihan kerja nasional. Nah, di sini di PP ini pada pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa program pelatihan kerja itu disusun berdasarkan 3 hal, yaitu SKKNI, standar internasional, dan atau standar khusus. I see. Jadi bisa pilih aja gitu ya dari 3 tadi, cocoknya yang mana gitu. Betul, karena tadi termen dan atau ya, itu bisa disasan. Oke, siap. Mungkin kita bisa next gitu ya untuk bahas ke peraturan populer lainnya gitu. Kira-kira dari Mbak Surani yang akan bahas ya Mas? Betul, Mbak Surani. Peraturan apa sih Mbak yang nomor 2? Oke. Si nomor 2 kali ini kita bergeser ke OJK. Jadi ini ada peraturan OJK nomor 14 tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon. Kayak emang lagi rame ya isu tentang karbon ya. Iya, lagi rame banget. Karena kan pemerintah lagi kayak gencar-gencarnya nih ngeluarin peraturan terkait dengan lingkungan dan karbon. Yang sebelumnya sudah pernah dikeluarkan tentang perpajakan karbon, kemudian tentang pengendalian emisi karbon dan lain sebagainya. Dan kebetulan yang terbaru dan masih viral-viralnya ini tentang perdagangan karbon di bursa karbon. Isi peraturannya sebenarnya apa sih Mbak si 14 2023 ini? Oke, menariknya, jadi si peraturan 14 2023 ini salah satu peraturan yang jadi batu loncatan nih sebelum Indonesia memulai pelaksanaan perdagangan karbon di bursa karbon. Dan jadi lingkup ketentuannya ini cukup luas, tapi secara umum dia membahas tentang perizinan, pengawasan, dan perdagangan gitu ya. Perdagangan karbon di dalam bursa karbon Indonesia. Nah, di dalamnya itu ada ketentuan yang kayak soal jenis unit karbon apa aja yang bisa diperdagangkan gitu di bursa karbon. Terus selain itu kewajiban untuk mencatatkan unit karbon yang diperdagangkan tersebut melalui SRNPPI. Nah, tapi yang harus jadi highlight di POJK ini adalah tentang kewajiban-kewajiban yang berlaku untuk penyelenggara bursa karbon. Saat ini kan bursa karbon Indonesia ini masih dalam tahap persiapan ya Mbak. Jadi kita masih perlu entitas yang nantinya menjadi si penyelenggara bursa karbon ini. Nah, sekarang si peraturan ini itu membahas tentang nantinya penyelenggara bursa karbon itu harus memenuhi apa aja sih sebelum mereka melaksanakan penyelenggaraannya. Contohnya perizinan usaha apa yang harus mereka dapatkan, kemudian kewajiban apa yang harus mereka penuhi, terus bagaimana mereka harus menyusun rencana kerja dan anggarannya. Jadi kurang lebih seperti itu POJK-nya. I see. Nah, kewajibannya apa aja sih Mbak yang perlu dinotis gitu ya? Khususnya sama pelanggan yang udah nonton hari ini gitu kalau memang tertarik gitu untuk menjadi salah satu penyelenggara bursa karbon ya. Oke, iya betul. Dan jadi untuk menjadi penyelenggara bursa karbon pasti ada banyak persyaratan ya. Cuman yang perlu diperhatikan itu pertama harus mendapatkan izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon. Nah, izinnya ini nanti dikeluarkan oleh OJK. Tapi sebelum itu harus juga memenuhi persyaratan modal minimum di sektor sejumlah 100 miliar rupiah dan tidak boleh berasal dari pinjaman. Kemudian nantinya penyelenggara ini harus melaksanakan perdagangan karbon yang teratur, wajar dan efisien, dan juga wajib memiliki sistem elektronik untuk memfasilitasi perdagangan serta pengawasan perdagangan karbon yang berlangsung di bursa. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu sekalian bisa langsung aja lihat ke ILP yang sudah kami publikasikan di tanggal 24 Agustus yang kebetulan secara spesifik memang membahas tentang POJK 14 2023. I see, oke. Nah,
tadi kan udah ada kewajiban ya. Nah, kalau kewajiban ini nggak dilaksanakan gitu ya, kira-kira ada sanksi, harusnya ada sanksi ya, tapi sanksinya apa sih Mbak? Bisa dijelasin sedikit? Betul. Kalau sanksi di POJK 14/2023 ini dia sifatnya sanksi administratif Mbak. Jadi kurang lebih berupa peringatan tertulis, denda administratif, kemudian penghentian kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, atau pembatalan persetujuan tertentu seperti itu. Udah cukup clear nih ya soal PJK 14/2023. Oke, bisa next ke peraturan berikutnya? Boleh. Masih bahas dulu ya? Oh iya, ada apa lagi sih Mbak di dunia ini bulan Agustus ya? Ini tarik nafas sedikit soalnya agak panjang peraturannya. Jadi peraturan ketiga ini adalah PP nomor 40 tahun 2023 tentang perubahan keempat terhadap PP nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Oke, panjang banget ya Mbak ya. Judulnya doang ya. Mana perubahan keempat lagi ya? Benar. Perubahan apa lagi sih Mbak yang ada di situ? Tidak kurang bisa dijelasin. Oke, mungkin secara umum PP kali ini tuh fokus ke prosedur penerbitan visa, lebih ke persyaratan penerbitan visa, kemudian masa berlaku izin dan penjaminan keimigrasian. Jadi kurang lebih sih tiap visa dan izin tinggal sih perubahannya. Aku dengar gitu ini kayak bahas soal golden visa. Apa sih Mbak sebenarnya golden visa itu? Oh iya benar. Jadi golden visa ini emang highlight dari PP yang kali ini. Tapi perlu dicatat bahwa sebenarnya golden visa ini bukan jenis visa terbaru. Jadi dia bukan jenis visa terbaru, tapi dia ini adalah pengelompokan terhadap beberapa visa dan izin tinggal yang berlaku, cuman dengan jangka waktu yang lebih diperpanjang daripada sebelumnya. Dan termasuk di dalam pengelompokan golden visa ini adalah visa tinggal terbatas, kemudian izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, dan izin masuk kembali. Nah, pengelompokan golden visa ini memungkinkan WNA untuk tinggal lebih lama di Indonesia. Jadi sebelumnya hanya 5 tahun maksimal, sekarang mereka bisa tinggal 10 tahun asalkan mereka melakukan kegiatan tertentu. Kegiatan apa aja gitu kan ya? Itu penanaman modal, terus penyatuan keluarga, repatriasi, dan bisa juga second home di Indonesia. Jadi technically inti dari golden visa ini adalah beberapa WNA dengan syarat tertentu itu bisa stay longer di Indonesia. Syarat tertentunya apa sebenarnya? Soalnya ada kriterianya tapi ada dalamnya lagi gitu ya, nggak sembarangan lagi gitu ya. Iya. Jadi bisa dibilang syarat untuk golden visa ini agak lebih kompleks daripada sebelumnya karena kan dia ada beberapa kegiatan yang di list gitu. Ada yang saya sebutkan tadi penanaman modal dan lain sebagainya, dan di dalamnya itu nanti ada anak-anaknya lagi kategori-kategorinya. Mungkin untuk memberikan gambaran ya saya kasih contoh. Kalau dalam kategori kegiatan penanaman modal itu ada 3 jenis WNA. Salah satunya adalah investor perorangan yang berniat untuk mendirikan perusahaan di Indonesia. Nah, kalau misalnya WNA ini adalah investor perorangan dengan kategori tersebut, berarti mereka itu nantinya disyaratkan untuk memenuhi komitmen untuk mendirikan perusahaan di Indonesia. Cara pemenuhan komitmennya bagaimana? Dengan cara menempatkan sejumlah nilai modal atau investasi. Nah, minimalnya berapa? Itu nanti tergantung. Kalau dia mau tinggal selama 5 tahun di Indonesia, berarti dia minimal investasinya 2.500.000 USD. Tapi kalau dia mau tinggal 10 tahun di Indonesia, berarti jumlah minimalnya 5 juta USD. Jadi itu tergantung kegiatannya apa, dan mereka mau tinggal berapa lama di Indonesia, seperti itu Bang. Jadi banyak sebenarnya benefitnya kalau tahu informasi tentang golden visa ini ya Mbak ya sebenarnya. Iya benar, karena sebenarnya golden visa ini selain bisa stay longer di Indonesia, mereka juga akan mendapatkan fasilitas prioritas. Ketika pengecekan imigrasi di kantor imigrasi itu mereka akan diprioritaskan. WNA plus saya. Iya benar, WNA plus. Oke siap. Oke udah cukup clear nih tentang golden visa. Kita bisa move ke 4 ya peraturan keempat yang bisa dibahas hari ini. Apa tuh kira-kira dari mana? Oke, karena tadi sudah ada penjelasan panjang ya, mungkin saya akan kembali jelaskan mengenai peraturan keempat ya. Ya. Nah ini yang selanjutnya kita bahas ini adalah peraturan Bank Indonesia nomor 7 tahun 2023 tentang devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran keluar. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan PP 7 2023, saya ingin menjelaskan dulu nih latar belakangnya. Sebenarnya issuance atau penerbitan dari PB ini apa sih? Nah, jadi PB ini diterbitkan berdasarkan sebagai peraturan pelaksana dari PP nomor 36 tahun 2003 tentang devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan atau pengolahan sumber daya alam. Nah, di mana PP ini itu sebenarnya mengatur mengenai kewajiban dari eksportir untuk
memasukkan devisa hasil ekspornya atau DHE-nya ke yang berasal dari sektor sumber daya alam. Seperti contohnya mungkin ada pertambangan, perkebunan, kehutanan gitu dan perikanan itu untuk ditempatkan kepada rekening khusus di bank yang melaksanakan kegiatan valuta asing atau ke lembaga pembiayaan ekspor Indonesia atau LPI. Nah, si pemasukannya ini itu harus dilakukan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah bulan pemberitahuan pabean ekspor. Jadi harus langsung dimasukin di situ. Nah, tapi di sini tidak cukup ya untuk memasukkan rekening khusus saja. Gitu. Di sini ada kewajiban juga untuk eksportir untuk menahan ya di sini itu untuk melakukan penempatan dalam jangka waktu paling singkat 3 bulan. Itu di sini jadi rekening khusus kalau itu Oke. Nah, ada nggak sih Mas yang secara sukarela ada insentif yang bisa didapat gitu terkait si PPI ini? Nah, iya tadi saya mungkin lupa menjelaskan bahwa berdasarkan PP 36/2003 ini sebutkan bahwa yang wajib untuk melakukan pelaksanaan penempatan di rekening khusus itu adalah eksporter yang export value-nya itu lebih atau sama dengan 250.000 USD gitu. Nah, jadi situ kan di bawah itu tidak merupakan kewajiban tapi hanya sukarela gitu ya. Tapi sekarang pertanyaannya kan kalau hanya sukarela berarti insentif apa aja nih yang bisa didapatkan? Nah, di sini ada dua insentif. Yang pertama itu adalah pemberian status eksportir sebagai eksportir yang bereputasi baik. Kemudian dia ada insentif perpajakan. Insentif perpajakan di sini, jadi kan kalau tenor yang tersedia untuk pendapatan DHSDA ini itu adalah 1,3 bulan dan 6 bulan. Nah, apabila masuk ke dalam tenor 1 bulan, maka akan diberikan diskon pajak penghasilan dari atas bunga deposito ya dari 20% menjadi 10%. Cukup menarik juga ya sebenarnya ya Mas, meskipun jadinya sukarela tapi ternyata ada benefit lain gitu ya yang bisa didapat ya. Betul. Oke, nah kira-kira tadi kalau untuk yang wajib gitu ya ada yang wajib dengan kriteria tertentu tadi itu kalau misalnya tidak dilaksanakan ya lagi-lagi apa sih sanksinya, karena kita tuh paling takut sama sanksi ya sebenarnya ya. Itu kayak sanksinya apa sih gitu. Kira-kira apa tuh Mas? Jadi untuk sanksinya tersebut kalau tadi ya ada dua kewajiban utama tadi kan ya. Jadi untuk memasukkan DHSDA yang dalam rekening khusus dan kemudian penempatan DHSDA paling sedikit 30% dari total export value dalam jangka waktu 3 bulan. Nah, kalau dua kewajiban ini dilanggar atau tidak terpenuhi, maka ada sanksinya nih, sanksi administratif berupa penangguhan sementara layanan ekspor gitu. Tapi ya di sini untuk eksportir lumayan ini ya kayak lumayan gitu ya, meskipun cuma administratif gitu ya sanksinya, tetap jangan amit-amit gitu ya. Eksportir tidak bisa melakukan ekspor itu mati gitu ya, nggak bisa jalan. Oke, jadi ini tuh update peraturan mungkin bagi Bapak dan Ibu yang bergerak di bidang ekspor sumber daya alam gitu ya Mas Nah ya. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke peraturan terakhir, aku izin mau ingetin juga gitu ya buat Bapak dan Ibu yang sudah hadir di Zoom webinar hari ini gitu ya, karena ini kita lagi live podcastnya. Bisa langsung bertanya gitu ya, mumpung kesempatannya bisa gitu, terkait peraturan mungkin yang sedang dijelaskan tadi, atau misalnya peraturan lain mungkin yang menurut Bapak dan Ibu menarik gitu ya untuk ditanyakan gitu. Mungkin kita lanjut sedikit gitu ya. Kan sebelum tadi kita masuk ke peraturan selanjutnya, tadi saya tadi kan pembahasannya lebih ke PP ya. Nah, awalnya kan peraturan sebenarnya adalah PBI 2023. Nah, apa sih sebenarnya kaitan PBI 2023 ini sama PP tadi? Ya tadi PBI ini adalah peraturan implementing regulation ya dari si PP tersebut. Jadi apa yang diatur di PBI ini itu sebenarnya adalah mekanisme detailnya. Penggunaannya gitu ya? Betul. Jadi mekanisme tadi kan ada kewajiban untuk menempatkan diri yang khusus. Nah, detailnya mengenai proses gimana sih menempatkan si DHSDA ini ke dalam si rekening khusus ini diatur nih lebih lanjut di PBI-nya. Ya bisa dipisahkan gitu ya, mereka berdua kembar gitu ya, harus beriringan gitu. Jangan cuma nanti gue udah tahu PP-nya nggak tahu PBI-nya malah masalah juga gitu ya. Betul, karena emang mekanisme detailnya diatur di sana. Jadi kalau emang Bapak Ibu ingin tahu gimana sih detailnya bisa dicek aja untuk ILB kita ya. Tanggal 8 Agustus itu kita bahas secara detail
atau kalau mau juga bisa langsung akses peraturannya di pusat data keuangan juga sudah company. Ya betul kalau gitu. Pokoknya Bapak dan Ibu, sebenarnya kita bahas hari ini tuh bisa langsung diakses gitu ya di pro.hukumanan.com gitu ya, baik di pusat data maupun di legal analysis. Tapi biar kita seru gitu, kita jadinya sambil ngobrol gitu Mas Nah ya. Oke, ini kita lanjut di peraturan terakhir nih, dan udah ada beberapa pertanyaan juga yang ada di kolom chat. Apa tuh Mas peraturan nomor 5 hari ini? Ya, peraturan kelima yang kita bahas itu adalah POJK nomor 9 tahun 2023 tentang penggunaan jasa akuntansi dan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan. Oke, apa lagi tuh Mas isinya sih di peraturan ini gitu? Walaupun judulnya udah agak spesifik gitu ya. Udah agak jelas ya. Benar. Jadi sebenarnya ini kita POJK ini mengatur mengenai persyaratan atau ketentuan pengguna jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik bagi pihak-pihak atau klien yang bergerak di bidang jasa keuangan, pasar modal dan aturan perbankan. Ya, jadi contohnya kayak perbankan, asuransi kayak gitu ya, terus jasa agentura kayak gitu. Ketika menggunakan kantor jasa akuntan publik dan jasa kantor akuntan publik, kita harus refer ke sini. Mungkin lebih jelasin gimana tuh Mas terkait update peraturan gitu. Ya, jadi untuk POJK sendiri ya 9 tahun 2003 itu merupakan ini ya perubahan dari bukan perubahan update, lebih ke update dari peraturan sebelumnya yaitu POJK nomor 13 tahun 2017. Nah, saya mungkin highlight perubahan-perubahan yang pentingnya aja ya. Jadi pertama itu ada mengenai requirement bagaimana AP dan KP bisa beroperasi gitu ya. Di sini ada persyaratan baru tidak. Jadi di sini AP dan KP harus tercatat aktif di dalam daftar AP dan KAP yang pada OJK. Nah, ini daftar ini dipublikasikan di webnya OJK dan menampilkan seluruh AP dan KAP yang diklasifikasikan dalam 3 status. Jadi dia either aktif atau tidak aktif sementara atau tidak aktif tetap gitu kan. Dan jadi dia harus terlist di dalam sini. Nah, kemudian di sini ada perubahan ketentuan mengenai penggunaan akuntan publik yang sama secara berturut-turut. Nah, jadi kalau peraturan sebelumnya POJK 13/2007 itu disebutkan bahwa hanya boleh menggunakan AP yang sama untuk 3 tahun pelaporan secara berturut-turut. Yang sekarang? Kalau sekarang itu mengatur bahwa kalau untuk bank umum, emiten dan perusahaan publik itu bisa untuk 7 tahun kumulatif, dan untuk pihak lain selain tiga tersebut itu 5 tahun buku pelaporan secara berturut-turut. Panjang gitu ya sebenarnya, kayak peringanan kan? Iya. Nggak apa-apa gitu pakai lagi gitu ya, boleh. Iya, bisa lanjut terus tahun lumayan. Oke. Terus. Nah, kemudian terakhir dan mungkin paling penting ya, ini terkait dengan si KAP dan AP-nya itu sendiri, itu ada kewajiban-kewajiban yang perlu di fulfill, yang perlu sebelum 30 Desember 2023. Nah, kewajiban itu tersebut adalah jadi kalau AP yang belum memiliki sertifikat akuntansi syariah, dia wajib mengikuti program latihan akuntansi syariah yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi. Kemudian yang kedua, kalau KAP yang sudah terdaftar di OJK sebelum POJK 9/2023 berlaku, wajib menyampaikan perjanjian kerjasama dengan KAP asing atau organisasi auditor asing. Kayak gitu. I see. Jadi harus difulfill tuh dua persyaratan sebelum tanggal 31 Desember 2023. Tapi sebenarnya pemerintah baik juga gitu ya, dikasih kelonggaran sampai 31 Desember gitu ya, untuk supaya ini nih Kak, udah aku kasih tahu peraturannya harus update-nya sampai 21 Desember. Setelah itu baru Kakak pemberian saksi gitu ya. Kalau nggak ngelakuin. Artinya, soalnya kan nggak bisa peraturan tuh ujuk-ujuk gitu ya. Ya, harus dikasih. Tapi sering juga nggak kayak gitu. Ya, mungkin ada beberapa peraturan ya, tapi seharusnya seperti ini diberikan jangka waktu untuk penyesuaian lah. Itu benar-benar. Jadi ini salah satu benefit gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu hadir sekarang, artinya Bapak dan Ibu udah lebih tahu gitu ya terkait update ini. Jadi sebelum 31 Desember bisa lebih udah bisa gitu ya untuk mengfulfill kewajiban tersebut gitu ya. Oke, siap. Tapi tadi kan kata kewajiban berarti ada sanksi. Ada sanksinya lagi gitu ya, jangan sampai. Betul. Tapi setelah 31 Desember kan ya. Betul. Kalau misalkan melanggar itu tadi kewajibannya lebih kayak ke
administrasi lagi-lagi, jadi tenang aja nggak akan dikerjakan gitu. Tapi lebih serem dari di penjara kayaknya kalau soal bisnis ya Mas Ina ya. Ya tergantung ya. Jadi sanksi administrasinya juga di sini tertulis denda, pembekuan pendaftaran, jadi dia tidak lagi terdaftar sebagai akuntan terdaftar di OJK, kemudian pembatasan kerjasama dan pembatalan pendaftaran. Ya, itu saksi yang memang ditakutin sama pihak-pihak terkait gitu ya. Betul. Oke, mungkin inilah Bapak dan Ibu gitu ya, 5 minutes updates regulation di bulan Agustus 2023 gitu. Jadi dan ini udah ada kurang lebih 5 pertanyaan nih Mas Ina di kolom Q&A. Aku izin kita 2 pertanyaan dulu gitu ya. Oh boleh. Yang bisa nanti aku bacain dulu. Ini ada dari Mbak Dona Syahrini gitu ya. Beliau saya pertama ini izin nanya Mbak atau Mas, apakah Kepnaker SKKNI untuk profesi PDP ini termasuk untuk DPO sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PDP? Jika iya, apakah wajib diterapkan atau diikuti? Posisinya saya adalah pegawai perusahaan swasta. Oke. Bikin dari Mas Ina ya? Ya, yang SKKN itu sebut tadi ya. Betul, yang pertama nih ya kayaknya. Mungkin kalau kita mau ngomongin tentang SKKN ini berarti kita harus cek juga peraturannya ya. Betul. Nah, kalau gitu sebenarnya kalau kita lihat di lampiran ya, itu dilihat bahwa si Kemenaker 103 tahun 2023 ini dia merefer pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Spesifiknya ayat 53 pasal 53 ayat 1 di mana dalam yang menyebutkan bahwa dalam hal tertentu pengendali data pribadi dan pemproses data pribadi wajib menunjuk seorang pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi. Nah, pejabat atau petugas tersebut harus ditunjuk berdasarkan kualitas profesional, pengetahuan mengenai hukum dan praktik PDP, dan kemampuan untuk memenuhi tugas-tugasnya. Nah, berarti di sini kan salah satu dari pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan pribadi itu DPO termasuk di sini. Gitu. Jadi saya rasa di sini ia bisa merefer kepada kompetensi yang dijabarin di Kemenaker ini. Jadi tadi kan Mbak Dona Syahrini ini dia bekerja di perusahaan swasta ya. Jadi mungkin perusahaan swastanya bisa melihat ke kompetensi apa aja sih nih yang diatur di dalam si Kemenaker ini, kemudian dipresentasikan di perusahaannya, kemudian dia bisa diperjalankan. Tapi kembali lagi tadi saya rasa sih tidak ada sanksi ya yang bisa diterapkan. Jadi kalau misalkan tadi kan mengenai DPO ini atau PDP ini ya mau nggak mau kita harus akui untuk pengaturan atau standar regulasi internasional lebih advance ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau mengambil standar internasional yang sudah diakui, itu saya rasa sih nggak masalah. Boleh aja intinya. Oke, siap. Mudah-mudahan cukup clear nih jawaban dari Mas Ina terkait pertanyaannya Mbak Dona. Dan pertanyaan yang kedua gitu ya, dari Bapak Inti Supriyadi. Oke, aku izin bacain juga. Selamat sore, mohon izin bertanya. Berkaitan dengan bursa karbon, kira-kira untuk prosedur perdagangan karbon via bursa karbon itu sendiri seperti apa ya? Ini dari Mbak Surat nih, yang tadi kita bahas gitu ya, tentang karbon ya. Oke, baik. Mungkin kalau untuk prosedur perdagangan di bursa karbon itu sendiri, sejauh ini belum ada peraturan OJK yang mengatur. Karena kan dari bursa karbon sendiri ini masih nyari penyelenggara nih sekarang. Dan kalau misalnya kita refer langsung ke POJK yang sebelumnya kita bahas, I14/2023 tadi, diatur bahwa nantinya sistem perdagangan, kemudian persyaratan tentang siapa aja yang bisa berdagang di bursa karbon, kemudian tentang sistem pengawasan bursa karbon dan lain sebagainya, itu nanti akan diatur melalui peraturan penyelenggara bursa karbon. Jadi stage-nya ini kita nunggu dulu nih, nanti siapa yang akan jadi penyelenggaranya. Kalau sekarang yang digadang-gadang sih nanti BEI ya. Gosipnya sih berita-berita sudah menyebutkan nih BEI berniat menjadi penyelenggara. Jadi kalaupun nanti penyelenggaranya BEI, berarti kita harus menunggu peraturan dari BEI dulu tentang gimana sih transaksi bursa karbon nanti. Oke, jadi Pak Yudi stay tune aja di produk hukum online gitu ya. Kalau misalnya ada update, pasti nanti tim yang masih nama Basura bakal bikin lagi gitu ya. Betul. Ada apa aja sih gitu yang harus dilakuin khususnya untuk Pak Yudi gitu ya, bertanya mengenai prosedurnya gitu ya. Kalau terupdate. Oke, amin. Bismillah ya Mas. Pokoknya kalau misalnya ada ambil peraturan itu bisa langsung nge-refer ke hukum online, dan kalau misalnya butuh legal analisisnya langsung ke bagian legal analisis gitu ya Mas Ina ya, Mbak Suran.
Oke, mungkin karena cukup ramai nih, kita lanjut dulu ya Mas ya ke dua pertanyaan terakhir gitu ya, karena memang keterbatasan waktu gitu. Mungkin saya langsung aja ke pertanyaan ketiga gitu ya, biar agak cepat. Dari Alibana, samanya lucu. Jadi Bapak atau Ibu saya kurang tahu nih. Jadi pertanyaannya kayak gini, sebelumnya dibilang bahwa pelaku usaha asing dikecualikan dari kewajiban memiliki penjamin. Tadi kemudian dibahas mengenai batas waktu pemenuhan penjaminan keimigrasian. Apakah artinya ada kriteria lebih khusus lagi untuk pelaku usaha asing yang dikecualikan dari kewajiban penjaminan? Jadi pertama harus diluruskan dulu kali ya konsep penjamin dan jaminan. Jadi ini dua hal yang berbeda. Kalau misalnya kita refer ke PP yang tadi saya jelaskan itu, jadi penjamin ini adalah individu atau korporasi yang bertanggung jawab atas si WNA yang tinggal di Indonesia ini. Itu penjamin. Sedangkan kalau jaminan itu sesuatu yang diberikan ke Indonesia sebagai jaminan gitu. Nah, Golden Visa tadi mereka itu mendapatkan pengecualian dari penjamin. Nah, jadi biasanya kan kalau WNA tinggal di Indonesia pakai izin tinggal atau visa itu mereka harus punya penjamin. Jadi harus ada orang lain atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan mereka di Indonesia. Nah, sekarang kalau misalnya mereka pakai Golden Visa, mereka itu boleh nggak pakai penjamin, nggak apa-apa, nggak ada yang bertanggung jawab atas keluarga mereka di Indonesia. Tapi mereka sebagai gantinya harus membayar yang namanya jaminan keimigrasian. Nah, jaminan keimigrasian ini yang sebelumnya sudah saya jelaskan tadi. Jadi misalnya dia mau bikin perusahaan, berarti dia harus penanaman modal minimal 5 juta USD. Atau kalau dia second home, dia harus beli apartemen atau properti di Indonesia dengan minimal harga 1 juta USD. Jadi kayak gitu-gitu. Penjamin berupa orang atau korporasi itu nggak perlu, bisa digantikan dengan bayar sesuatu untuk menjamin kelakuan mereka di Indonesia kayak gitu. Artinya nggak sama sekali gitu ya, tapi ada syaratnya lagi gitu ya. Nggak bakal ditarik situ. Siap-siap. Mudah-mudahan sudah cukup terjawab gitu ya terkait pertanyaan ini. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir gitu ya dari Mbak Devina Devayu Aristi. Selamat siang, saya ingin bertanya mengenai devisa hasil ekspor SDA. Setahu saya, DHE SDA dapat ditempatkan dalam beberapa instrumen. Apakah terdapat persyaratan khusus untuk memilih instrumen tersebut atau semua diserahkan pada keputusan eksportir? Silakan Mas ya. Oke. Ya, jadi tadi ya sebenarnya ada beberapa instrumen penempatan betul. Jadi selain rekening khusus, dia bisa ditempatkan di instrumen perbankan atau enggak instrumen keuangan yang memang diterbitkan oleh LPI. Contoh-contoh instrumennya mungkin seperti valuta asing, deposito valuta asing, promissory note, collateral deposit. Nah, sebenarnya untuk eksportir yang memang eksportir non SDA dan eksportir SDA yang ekspor value-nya tadi kurang dari 250 juta. Instrumen pendapatan itu jadi boleh di mana aja ya kayak tadi, tidak perlu di rekening khusus, tapi bisa di instrumen perbankan atau instrumen keuangan perbankan yang lainnya. Nah, tapi tadi itu apabila export value dari eksportir DHSD itu melebihi dari 250 USD, ya maka itu tadi instrumen penempatannya harus ditempatkan di rekening khusus LPI dan atau bank yang memang melakukan bisnis di berhubungan valuta asing, kayak gitu sih sebenarnya. Jadi nggak ada sih kriteria khusus yang harus ditempatkan di mana, yang bebas terserah aja asal ditempatkan di sistem keuangan Indonesia itu sudah aman. Oke, siap. Oke, mungkin terima kasih banyak nih Mas Sina, Mbak Asura atas jawaban-jawabannya gitu ya terkait pertanyaan-pertanyaannya pelanggan gitu ya, khususnya pelanggan Pro dan Pro Plus gitu. Karena keterbatasan waktu gitu ya Bapak dan Ibu sekalian, saya izin untuk menutup diskusi live podcast kita pada sore hari ini gitu ya. Terima kasih banyak atas sharingnya Mas Sina, Mbak Asura. Mudah-mudahan podcast kita hari ini tuh bisa mendapatkan insight gitu ya bagi Bapak dan Ibu yang sudah hadir khususnya, dan bisa bertanya langsung sama Mas Sina dan Mbak Asura gitu. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang memang masih ada pertanyaan ya gitu ya, memang tadi ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, Bapak dan Ibu tuh bisa mengajukan virtual discussion gitu ya, untuk mengajukan pertanyaan, dan memang bisa langsung berdiskusi nantinya dengan timnya Mas Sina dan Mbak Asura juga gitu.
Oke, nah demikianlah podcast kita pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan atas pertanyaannya bagi Bapak dan Ibu di kolom chat. Saya izin ada feedback form yang mohon bantuannya untuk diisi gitu ya, untuk meningkatkan kualitas podcast kita gitu. Jadi mohon bantuannya untuk diisi dan diberikan feedback. Terima kasih banyak. Sampai jumpa pada live podcast kita di bulan Oktober gitu ya, untuk membahas update di bulan September. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu. Bye.